Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, wilayah ini merupakan wilayah yang strategis di bidang perdagangan tradisional, baik itu di bagian timur maupun barat, sehingga membuat wilayah ini lebih berkembang pesat di bidang ekonomi dan budaya dibandingkan wilayah-wilayah pendalaman lainnya. Adapun beberapa bentuk pemerintahan sebelum kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada kerajaan Sriwijaya dari abad 7 hingga 13 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddhis yang berpusat di Palembang. Kerajaan ini juga berkembang di bidang perdagangan maritim Asia Tenggara. Wilayah ini juga wilayah yang berkembang pesat di bagian ekonomi serta budaya. Wilayah ini juga mengontrol di bagian jalur pelayaran serta perdagangan melalui sistem jaringan pelabuhan. Adapun bisa dikatakan bahwa wilayah Pasai merupakan wilayah yang tunduk serta menjalin hubungan dagang terhadap Sriwijaya. Meskipun penduduk lokal yang dipimpin oleh raja-raja lokal, mereka juga tetap harus membayar kewajiban mereka di bidang perdagangan yang telah ditentukan yang diatur oleh Sriwijaya. Ada kerajaan Perla. Awal Islamisasinya itu sekitaran tahun 840 Masehi, dan kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Kerajaan ini berdiri di Aceh Timur sekitaran tahun 840 Masehi dan dijadikan sebagai kerajaan Islam tertua yang ada di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syekh. Beliau adalah seorang pemuda yang berasal dari Arab Persia yang datang ke Nusantara untuk berdakwah dan untuk berdagang. Dulunya kerajaan Perla adalah kerajaan yang ada perdagangan dan berdagang kayu perla. Kayu perla adalah kayu yang berkualitas tinggi yang menjadi bahan untuk membuat kapal. Dan kerajaan Perla ini juga menghasilkan rempah-rempah. Pada masa itu, kerajaan Perla sedang mengalami masa keruntuhan, dan kerajaan Perla terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Syiah dan dinasti Sunni. Kedua dinasti ini terlibat dalam konflik internal. Setelah masa-masa reruntuhan itu, muncullah seorang tokoh yang bernama Merah Silu. Dan Merah Silu ini kemudian mendirikan kerajaan Samudra Pasai yang di daerah Pasai. Menurut sejarawan, kerajaan Samudra Pasai adalah penerus dari kerajaan Perla. Ada interaksi yang disebut pernikahan politik atau interaksi antar bangsawan Perla dan pemimpin Pasai, sehingga terbentuk satu kekuasaan yang baru dan menjadi kekuasaan yang kuat dan stabil. Yang ketiga yaitu pemerintahan tradisional lokal. Nah, sebelum berdirinya kerajaan besar, wilayah Pasai didirikan oleh pemimpin lokal atau disebut dengan kepala marga. Nah, pemerintahan ini bersifat adat dan tradisional dengan kepercayaan berbeda-beda, diantaranya animisme, Hindu-Buddha, dan unsur budaya lainnya. Nah, dalam hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan tokoh lokal bernama Merah Silu. Merah Silu ini bermimpi bertemu dengan singa. Singa ini merupakan lambang kekuasaan. Nah, setelah Merah Silu ini bertemu dengan ulama besar, beliau memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Nah, beliau mendirikan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi dan menjadikannya kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam terbesar di wilayah tersebut. Yang pertama, pada abad ke-7 sampai ke-13, kekuasaan yang diambil alih oleh kekuasaan Sriwijaya memiliki ciri khas, yaitu pengaruh ekonomi dan pelayanan yang tidak langsung oleh pemerintahan. Yang kedua, pada tahun 840 Masehi, kekuasaan yang diambil alih oleh kekuasaan Perlak memiliki ciri khas, yaitu kerajaan Islam dan pentingnya dakwah dalam perdagangan. Yang ketiga, sebelum tahun 1267, kekuasaan yang diambil alih oleh warga lokal pemerintahan Merah Silu memiliki ciri khas, yaitu kerajaan kecil dan masyarakat lokal yang menganut ajaran Islam. Yang keempat, setelah tahun 1267, kekuasaan yang diambil alih oleh kekuasaan Samudra Pasai memiliki ciri khas, yaitu kerajaan yang besar dan pusat dakwah dalam perdagangan. Awal
Awal mula Samudra Pasai, Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan pertama Islam di Nusantara. Kesultanan ini didirikan pada abad ke-13, diperkirakan pada tahun 1263 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh, yang sebelumnya dikenal dengan nama Marasilu. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai berawal dari sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Samudra yang didirikan pada tahun 1270 Masehi oleh Marasilu dengan menyatukan berbagai kerajaan kecil yang ada di Perla. Kerajaan Samudra berubah menjadi Samudra Pasai pada tahun 1283. Kerajaan ini terletak di sekitar Loksemawe, Aceh Utara bagian utara. Menurut beberapa sumber, Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1297 Masehi. Menurut Marco Polo dan catatan Marco Polo menyebutkan pula ada seorang pedagang yang berasal dari Venesia, Halia, yang singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo menyebutkan bahwa ia melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Dia meyakini bahwa kerajaan itu merupakan kerajaan Samudra Pasai dengan pusat ibu kotanya di Pasai.